Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Albab. Kami di sini ingin menjelaskan konfigurasi routing statik dan dinamik OSPF. Implementasi jaringan skala menengah dengan minimal 4 router mikrotik. Yang pertama, apa itu routing? Routing proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jalur terbaik. Static routing, jalur ditentukan secara manual oleh administrator, cocok untuk jaringan skala kecil. Dynamic routing, jalur ditentukan secara otomatis oleh protokol OSPF atau Open Shortest Path First berdasarkan kondisi jaringan, cocok untuk jaringan skala besar. Yang kedua ada topologi jaringan. Jaringan terdiri dari 4 router mikrotik dan 2 klien. Setiap jaringan berkaitan satu sama lain untuk pertukaran informasi. XP1, VM1, VM2, VM3, VM4, dan XP2. Setiap klien harus bisa ping satu sama lain. Setiap router harus bisa saling ping satu sama lain. Dan setiap klien bisa ping semua router. Lalu kita masuk ke tahap konfigurasi routing statik. Karena di sini konfigurasi statik basicnya manual dan sedikit rumit, kami melewatinya karena ada OSPF yang lebih baik. Sekarang masuk ke konfigurasi routing dinamik. Pertama kita melihat settingan network, ada VM1. Di sini adapter 1 menggunakan internal network dengan name net untuk M1 ke M2. Lalu adapter 2-nya ada internal network juga yang menghubungkan ke XP1. Pada adapter 3 nyawa only adapter agar bisa diakses lewat Winbox. Lalu settingan VM2. Pada adapter 1 terdapat internal network yang menghubungkan antara M1 dengan M2. Pada adapter 2 menghubungkan M2 dengan M3. Lalu adapter 3 seperti biasa, pass only adapter agar bisa diakses lewat Winbox. Pada mikrotik 3, adapter 1 memiliki jaringan internal network yang menghubungkan antara M2 dengan M3. Lalu adapter 2 M3 dengan M4. Pada VM4 adapter 1 dari M3 ke M4 dan untuk menghubungkan ke XP2. Lalu settingan untuk XP1 memiliki nama yang sama seperti VM1 yaitu LAN left. Lalu XP2 memiliki nama yang sama dengan VM4 LAN right. Nama harus sama agar keduanya bisa terhubung. Seperti di sini menggunakan caps lock atau huruf besar. Di sini juga harus menggunakan huruf besar. Di sini menggunakan huruf kecil. Di sini menggunakan huruf kecil juga. Lalu untuk IP VM1 memiliki IP pertama 10.10.12.1 30. Ini IP dia. Lalu dengan IP XP1 yaitu 192.168.1.1 pada ether 2 untuk menghubungkan mikrotik ke XP1. Lalu di VM2 memiliki IP 10.10.12.2 yang menghubungkan VM1 dengan VM2, yang dimana VM1 memiliki belakang 1, berarti VM2 memiliki belakang 2. Lalu yang kedua adalah 10.10.23.1 untuk menghubungkan ke VM3.
Selanjutnya ada VM3 yaitu 10.10 23.2 untuk hubungan ke XP2. Lalu 10.10 34.1 untuk menghubungkan ke VM4. Dan yang terakhir, yang keempat, IP pertama adalah 10.10.34.2 yang menghubungkan ke PM3 dan 192.168.21 untuk menghubungkan ke XP2. Lalu untuk settingan OSPF nya kita masuk ke bagian routing. Ini VM1, VM2, VM3, dan VM4. Kita ke bagian routing OSPF. Pada menu instance ini sudah ditambahkan dengan settingan default router ID 10.12.1. Lalu pada menu areas kita menggunakan backbone dengan area ID 0000. Lalu interface template kita memasukkan area tadi pada ether 1 backbone, lalu ether 2 juga backbone. Karena VM1 terhubung ke VM2, kita lihat di sini interface dengan router ID 222 area backbone. Di interface template dimasukkan ether 1 untuk backbone, ether 2 untuk backbone juga. Untuk memastikannya terkoneksi kita ke NICboard, dan di sini sama ya. Ini terhubung ke sini, lalu ini terhubung ke sini dengan instant seperti biasa. Di sini 3 backbone, lalu untuk ether 1, ether 2 backbone, dan NICboard yang terhubung ke 2 dan ke 4. Dengan router ID 444 dengan areas backbone seperti biasa. Lalu diatur untuk ether 1 dan ether 2. Dan ini bertetangga dengan dia. Selanjutnya ada perbandingan statik dan dinamik. Di bagian fiturnya di konfigurasi, skalabilitas, pemilihan jalur, dan jika jalur putus, di routing statik, manual, rumit jika banyak router, terus akses terbatas, pemilihan jalurnya tetap, jika jalur putus harus diubah manual. Kalau routing OSPF, konfigurasinya otomatis atau lebih praktis, terus skalabilitasnya lebih luas, pemilihan jalurnya berdasarkan biaya atau cost terendah. Jika jalur putus, otomatis mencari jalur alternatif baru. Lalu masuk ke langkah pengujian, dimana target kita di sini adalah setiap klien harus bisa ping satu sama lain, setiap router hanya bisa saling ping satu sama lain, dan setiap klien bisa ping semua router. Lalu kita akan melakukan ping antar mikrotik 1 ke mikrotik 2 dengan sintaks ping
Masukkan IP untuk PM2 yaitu 10 10 12 2. Sini statusnya berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama ke XP1 192. Lalu kita akan melakukan hal yang sama ke XP1 yaitu ping 192 1 2. Berhasil ya teman-teman. Terus sekarang ke XP2 kita coba boleh dengan melakukan ping 192. Sini XP2 menerima ping. Kita lakukan dari PM2 ya. Kita ping ke PM1 dan PM3. Ping 10 10 12.1. Berhasil. Lalu kita ping ke PM3. Ping 10 10 23 2. Berhasil. Kita coba ke XP1. Ping 92 168 1.2 bisa berhasil. Lalu ke XP2 ping 192 168 berhasil juga. Kita ke mikrotik 4 10 10 34 2 berhasil. Kita coba di mikrotik 3. Kita akan ping dari mikrotik 3 ke 2 dan 3 ke 4. Lalu XP1 XP2 serta mikrotik 1. Ping kedua dulu 10 10 12 2. Berhasil. Ke 1 ping 10 10 12 1 berhasil. Ke mikrotik 3 ping 10 10 24 4 tuh keempat ya. 34 titik 12 dong. Ini 34 ini. iya berhasil. Ke ini tuh SP1 Ke XP1 ping 192 1.2 berhasil. Selanjutnya ke XP 2 2.2 berhasil juga. terakhir Terakhir 4 4 kita melakukan ping ke semuanya sama kayak tadi. ya 10 10 12 1 berhasil. PM2 Ke PM2 berhasil. berhasil juga. Ke PM3 PM3 24 2 bukan
12 salah 12,1 20,1 edit anjing jadi ini apaan sih tadi ngetin kemana ya 34 kalau harus dinaikin. musik itu Harus dulu cek dulu. Terakhir yang terakhir kita ping ping yang 3 jam 3 ping 10 titik 23 titik 24 saja 23.2 23.2 udah ini dulu. berhasil Terakhir ke P4 ke XP XP1 XP1 dan XP2 ping ke XP2 dulu ping 192 192 berhasil terakhir ini terakhir XP1 berhasil lalu kita coba tes ping di XP1 dari XP1 ke semua router dan ke XP2 pertama kita ping ke XP mikrotik 1 12 berhasil 0% loss kedua ke VM2 berhasil 0% loss ke VM3 PM3 23.2 berhasil selanjutnya terakhir ping ke PM4 titik itu dulu titik 1 titik 2 berhasil. Selanjutnya ke XP2 168.22 berhasil. belum keluar. Lalu di XP2 kita ping berurutan 10 12 1 berhasil. Lalu PM2 PM2 berhasil juga. PM3 PM3 2 berhasil. yang terakhir 34.2 PM4 berhasil. Lalu kita coba ping ke XP1 berhasil. Jadi artinya setiap klien sudah bisa ping satu sama lain, setiap router harus sudah bisa ping satu sama lain, dan setiap klien bisa ping semua router. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dan analisis akhir. Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian pada jaringan dengan 4 router dapat disimpulkan bahwa efisiensi administrasi routing statik sangat tidak efisien untuk topologi 4 router atau lebih, karena administrator harus mendaftarkan network tujuan satu persatu setiap router. Sebaliknya, OSPF secara signifikan mengurangi beban kerja karena router secara otomatis saling bertukar informasi atau LSA, link state adversement. Yang kedua ada ketahanan jaringan atau redundansi.
Dalam konfigurasi OSPF, jika salah satu jalur antar router terputus, protokol OSPF akan melakukan rekalkulasi secara otomatis untuk mencari jalur alternatif tercepat. Hal ini tidak dapat dilakukan secara otomatis pada routing statik. Skalabilitas. Routing dinamik OSPF mempermudah pengembangan jaringan di masa depan. Jika ingin menambah router ke-5 atau ke-6, kita cukup mengaktifkan OSPF pada router baru tersebut tanpa perlu mengubah konfigurasi secara manual di router-router yang sudah ada. Populasi jalur. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan cost. Hal ini memastikan pengiriman data selalu melewati jalur yang paling optimal, bukan sekedar jalur yang tersedia. Sekian dari kami tentang konfigurasi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.